Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini saya mau cerita soal total hutang pokok saya yang ada di pinjol dan juga kakak saya. Langsung aja, berapa sih total hutang saya? Total hutang saya di aplikasi ini ya, ini saya pakai aplikasi iSaveMoney, itu totalnya ada Rp57.188.924. Cuman alhamdulillah kemarin satu hutang saya itu sudah lunas, yaitu hutang KUR BRI sebesar 20 juta. Videonya mana? Sudah pernah saya upload ya. Yang kemarin terakhir saya lunasin sebesar 800.000. Kalian bisa cek aja langsung di channel ini. Nah, setelah BRI lunas, itu sisa hutang saya totalnya semuanya sebesar Rp37.018.924. Nah, jadi untuk melunasi hutang ini, strategi saya itu membuat kayak semacam skala prioritas ya. Jadi saya nomorkan dari yang paling urgent, dari yang pertama harus saya lunasi sampai yang terakhir. Nah, untuk yang pertama yang harus saya lunasin itu ada di KUR BRI, berhubung kantornya deket banget sama saya ya. Nah, ini nomor 1 KUR BRI. Alhamdulillah setelah galbay bertahun-tahun ya, dari 2022 sampai 2024 ini, alhamdulillah KUR BRI saya sudah lunas ya. Nah, setelah KUR BRI ini lunas, apa rencana saya ke depannya? Saya mau melunasi hutang di kakak perempuan saya. Total hutangnya ada berapa? Total hutang yang ada di kakak saya sebesar Rp3.250.000. Alhamdulillah pada waktu gajian kemarin sudah mulai saya cicil ya. Itu sebesar 170. Jadi hari ini sisa hutang saya ke kakak saya itu sebesar 3.080.000. Nah, rencananya sekarang saya mau fokus dulu buat ngelunasi hutang ke kakak saya. Jadi insya Allah gajian di bulan ini nanti tanggal 22 Juli saya mau bayar dulu ke kakak saya sebesar 500.000. Setelah kakak saya lunas baru saya mulai melunasi atau membayar hutang pokok di pinjol saya yang saya buat dari 2021 sampai 2022 ya. Selanjutnya, setelah hutang di kakak saya lunas ini, atau yang ketiga yang akan saya lunasi yaitu hutang saya di SPayLater. Di sini setelah saya hitung-hitung hutang pokok saya di SPayLater itu sebesar Rp680.324. Ini hutang pokok tanpa bunga, tanpa denda. Sedangkan kalau kita cek di aplikasi, hutang pokok plus denda saya di SPayLater itu, nah, di sini saya buka ya aplikasi SPayLater-nya. Nah, kalau di aplikasi hutang saya yang tertera di sini itu sebesar Rp2.282.548. Hutang ini sudah termasuk denda sama bunga ya. Tapi setelah saya hitung-hitung ternyata pokoknya itu sebesar Rp680.324. Nah, insya Allah nantinya yang mau saya lunasi ini adalah nominal yang ini ya, yang hanya pokoknya saja. Meskipun setelah itu BI checking atau slik OJK saya rusak, saya gak bisa pinjam lagi, saya nggak peduli. Yang saya bayar tetap pokoknya saja. Hutang saya berikutnya yaitu di Kredivo. Nominalnya sebesar Rp3.095.939. Ini adalah hutang pokok saya di Kredivo. Sedangkan yang tertulis di aplikasi Kredivo tentunya beda ya. Coba kita cek. Nah, di sini di aplikasi Kredivo sendiri total hutang saya itu sebesar Rp5.880.430. Sudah telat jatuh tempo lebih dari 894 hari ya. Nominal yang tertera di sini tentunya nominal plus bunga sama denda ya. Sedangkan setelah saya hitung, itu totalnya Rp3.955.939. Ini pokoknya aja ya. Nantinya yang saya mau bayar itu hanya pokoknya saja. Saya gak bakal menghubungi CS-nya buat minta keringanan dan lain sebagainya. Pokoknya setelah hutang pokok ini lunas ya udah, aplikasinya saya hapus, saya tinggalin. Berikutnya hutang saya ada di aplikasi Akulaku. Hutang pokoknya sebesar Rp7.142.000. Ini setelah saya hitung-hitung ya. Kita cek nominal yang tertera di aplikasi. Nah, ini ya teman-teman, ini saya sudah buka aplikasi Akulakunya. Nah, jika di aplikasi itu hutang yang tertera sebesar Rp13.726.000. Ini sudah termasuk pokok, bunga plus denda ya.
Untuk keterangan lebih jelasnya, cerita lebih jelasnya saya sudah pernah posting ya di channel saya, silahkan cari aja. Dan untuk telatnya ini di akun aku sudah 914 hari, ya sudah 2 tahun setengah lah ya. Nah, sementara untuk hutang pokoknya setelah saya hitung-hitung itu dari 13 juta, hutang pokok saya sebesar 7.142.000. Oke, selanjutnya hutang saya juga ada di aplikasi Kredit Pintar. Di sini untuk hutang pokoknya totalnya ada 7.683.400 rupiah. Ini hutang pokoknya saja. Sedangkan yang tertera di aplikasi pastinya beda ya. Oke, kita cek. Ini saya buka aplikasinya ya. Kita klik di sini tagihan. Nah, yang tertera di aplikasi ini sebesar hutang saya ya, yang tertera di aplikasi berikut bunga sama dendanya itu sebesar 17.183.400 rupiah. Namun setelah saya hitung-hitung, saya hitung pokoknya saja, itu nominalnya sebesar 7.683.400 rupiah. Nah, insya Allah nantinya hanya nominal pokok ini yang saya bayar. Gak peduli selik OJK jelek, gak peduli BI checking jelek juga. Setelah Kredit Pintar, itu ada lagi di aplikasi S-Pinjam. Ini yang paling gede ya. Untuk S-Pinjam, nominal hutang pokok saya itu sebesar 11.477.261 rupiah. Ini juga sama, belum pernah saya bayar semenjak saya awal galbay ya. Dari tahun 2022 sampai saat ini. Nah, dari nominal 11 juta ini, kalau hutang yang tertera di aplikasi itu berapa sih? Kita cek ya. Nah, ini saya buka S-Pinjamnya. Nah, dari nominal hutang pokok 11 juta itu, hutang saya yang tertera di aplikasi S-Pinjamnya berikut bunga sama dendanya itu sebesar 27.489.734 rupiah. Saya tentunya gak bakal bayar dengan nominal yang tertera di aplikasi ya. Saya hanya akan bayar nominal yang setelah saya hitung-hitung itu hutang pokoknya sebesar 11.477.261 rupiah. Nah, nominal inilah yang nantinya insya Allah bakal saya bayar. Nah, setelah di aplikasi S-Pinjam ini ada 2 lagi hutang saya yang ini belum pernah saya ceritain ya. Yaitu di aplikasi Ceria sama aplikasi Jenius. Di Ceria ini nominal hutang saya sekitar 1.500.000-an lah. Sementara di Jenius juga sama sekitar 1.500.000-an ya. Cuman di aplikasinya itu berhubung sudah lama banget, jadi transaksinya, pembayarannya, riwayatnya sudah banyak, sudah hilang lah. Nanti kalau sekiranya saya mau bayar itu saya harus menghubungi CS-nya. Nah, kembali lagi ke aplikasi penghitung uang saya. Jadi total hutang saya itu semuanya kan 57 juta. Nah, berhubung kemarin BRI sudah dilunasi 20 juta ya. Itu sisa hutang saya jadinya tinggal 37 juta. Jadi strategi saya buat melunasi hutang saya itu saya urutkan ya dari yang paling urgen, yang pertama harus saya selesaikan sampai yang terakhir. Jadi setelah BRI ini lunas, yang kedua saya akan melunasi hutang kakak saya. Setelah itu, saya akan melunasi SPayLater, insya Allah ya. Selanjutnya Kredipo, selanjutnya Aku Laku, kemudian Kredit Pintar, S-Pinjam, Ceria, dan terakhir Jenius. Nah, ini semua hutang-hutang yang sudah saya buat di tahun 2021-2022 ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau jujur aja ya, sebenarnya hutang saya bukan hanya ini aja. Masih ada 10 juta lagi hutang saya yang insya Allah juga mau saya bayar di tahun ini. Nah, hutang itu adanya di aplikasi Kredipo, GoPayLater, sama SPayLater yang ada di akun milik istri saya. Kenapa saya sampai bisa berhutang? Itu hutangnya saya bikin di tahun 2024 ini ya. 2023 akhir sama 2024. Kenapa saya bisa punya hutang ini? Jadi Oktober kemarin channel YouTube pertama saya itu kena ban. Saya sekitar 3 bulan gak gajian, butuh dana buat kehidupan sehari-hari selama 3 bulan. Akhirnya terpaksa minjem di Kredipo, nyairin limit SPayLater, sama beli kebutuhan sehari-hari pakai GoPayLater. Total hutang saya di GoPayLater, ini akun istri saya ya, sebesar 2.683.000
Rp247.647. Nah, ini kalau saya bikin konten bayar tagihan, ini bayar hutang-hutang yang ada di HP istri saya. Ini darurat banget dan jangan ditiru ya. Soalnya kemarin saya 3 bulan gak gajian dan bingung mau minjem sama siapa. Selanjutnya ini ada di aplikasi SPayLater. Ini juga punya istri saya ya. Nah, total semua hutang yang ada di SPayLater akun istri saya, ini nggak galbay ya, memang mau kita bayar. Itu totalnya ada sebesar Rp4.973.917. Nah, kemudian teman-teman, ini juga ada hutang di Kredipo ya. Hutang di Kredipo akun istri saya. Itu totalnya sebesar Rp3.726.730. Nah, sekali lagi, jadi kalau saya bikin konten bayar tagihan, itu bayar tagihan, semua tagihan yang ada di HP istri saya ya. Gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.